Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 kelas TT 4508 akan memaparkan mengenai tugas besar mata kuliah jaringan telekomunikasi tentang topologi jaringan telekomunikasi sederhana. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yang mana ada saya sendiri, Fauzan Prayoga, ada Zeriko Helsa, ada Askia Nafis, Rizky Erlangga, dan Divania Aulia. Oke, untuk pembahasan tugas besar kali ini, ada tujuan, alat bahan, topologi, konfigurasi, simulasi, serta kesimpulan. Untuk tujuan pembuatan tugas besar ini, ada beberapa poin yang harus ditekankan, yaitu mempelajari cara melakukan konfigurasi sederhana pada jaringan yang melibatkan 4 perangkat and device user dan 2 switch. Lalu mengetahui tampilan fisik perangkat pada jaringan, mempelajari cara uji konektivitas pada jaringan, dan dapat menjelaskan proses komunikasi yang terjadi pada jaringan, serta mempelajari cara pembuatan topologi sederhana pada paket tracer. Alat bahan yang kita pakai hanya PC atau personal komputer dan software Cisco Packet Tracer. Berikut akan dijelaskan oleh Rizky Erlangga. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya bakal menjelaskan mengenai topologi jaringan yang kami gunakan. Di sini terdapat dua segmentasi jaringan. Yang pertama ada asrama dan yang kedua ada gedung. Nah, di asrama sendiri kita menggunakan IP 1.1.1.0/30 yang berarti terdapat dua klien. Dan untuk jaringan lokalnya adalah 192.168.1.0/24 yang berarti mampu mencakup 254 klien. Nah, di sini untuk gedung kita menggunakan IP server 2.2.2.0/30 dan untuk jaringan lokal dari bagian gedung adalah 192.168.2.0/24. Nah, untuk menghubungkan kedua jaringan ini, kita melakukan routing dengan kita beri IP 10.10.10.0/30. Di sini terdapat asrama putra dan putri dengan klien PC dan wireless laptop dan smartphone. Begitu juga asrama putri, gedung A dan gedung B. Nah, selanjutnya untuk paket service yang kita gunakan, yaitu ada DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, yang dimana DHCP ini berfungsi untuk memberikan alamat IP kepada klien secara otomatis. Dan yang kedua ada email server, yaitu program yang bekerja untuk mendistribusikan email dalam suatu jaringan. Jadi cara kerjanya sama seperti email kebanyakan. Dan untuk DNS, Domain Name System, itu mengubah alamat IP menjadi sebuah nama seperti IP 1111 diubah menjadi asrama.com. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fania. Oke, baik. Terima kasih kepada Rizky. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Berikut ini untuk konfigurasi paket yang pertama, yaitu DHCP server. Pada DHCP server ini, kami konfigurasikan di router dengan nama IP DHCP pool asrama, seperti yang tertera di gambar. Seperti yang sudah dijelaskan di topologi di awal tadi, dengan IP network yang kami gunakan 192.168.1.0. Lalu, default router sama dengan sebuah gateway yang dimana menghasilkan 192.168.1.1. Dengan ini kami definisikan IP server untuk asrama itu 1.1.1.1. Lalu DHCP server asrama ini juga berlaku pada DHCP server yang ada di gedung. Perbedaan hanya terletak pada IP address saja, yaitu 2.2.2.1 untuk servernya. Di sini kami kecualikan untuk IP 192.168.1.1 dan 2.1 untuk gateway atau default router. Jadi nanti klien akan memulai IP dari 1.2 untuk asrama dan 2.2 untuk gedung. Lalu untuk paket service yang kedua yaitu DNS server. Di server kita masuk ke service lalu memilih menu DNS. Sesuai dengan definisinya tadi yaitu DNS adalah merubah alamat IP menjadi sebuah nama. Yang pertama, pada name kita masukkan nama yang kita inginkan. Kita menggunakan asrama.com.
Untuk address, kita menyesuaikan sesuai topologinya tadi, yaitu 1.1.1.1, lalu kita akan memencet add. Untuk selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Zeriko. Oke, terima kasih. Di sini ke slide selanjutnya yaitu bagaimana cara mengecek DNS-nya sukses atau enggak. Nah, kita yang awal adalah ping IP domainnya yaitu 1.1.1. Nah, apabila berhasil, itu kita ngecek kan. Apabila berhasil, ntar akan tersedia bahwa reply from ini terhubung gitu kan. Nah, habis itu kita juga bisa ngeceknya lewat domain yang berupa asrama.com. Nah, kita ping ke situ, jadi ping asrama.com. Nah, kemudian bahwa si domainnya ini jalan gitu, terhubung. Nah, kemudian kita juga bisa ngecek di web browsernya. Nah, kita kayak menuju ke desktop, terus web browser, kita klik di URL-nya yaitu http asrama.com. Nah, kemudian kalau berhasil akan muncul ini nih. Selamat datang di server Asrama Tell You. Kemudian tadi kan di asrama kan. Nah, ini juga sama seperti yang di asrama, yaitu kita ngeceknya di admin gedung. Di admin gedung A, sama seperti tadi, yaitu kita ngeping ke IP-nya dari gedung asrama tadi, yaitu 2.2.2.1. Habis itu kalau terhubung kita akan muncul yaitu replay from 2.2.1. Dan juga kita dapat ngeping lagi, kayak ngecek lagi lewat domain name-nya yaitu gedung.com karena kita menggunakan gedung A tadi. Nah, jadi kan kita bisa ping di gedung.com. Nah, itu ping di gedung.com 2.2 nih. Sama kan seperti yang tadi sebenarnya. Sama seperti yang domain tadi tapi berupa domain name. Nah, kemudian kalau terhubung kan muncul seperti yang ada di layar ini. Nah, kemudian ada juga kita bisa ngecek lewat web browsernya juga nih kayak tadi kan desktop terus web browser terus kita klik URL-nya jadi kita ketikkan yaitu gedung.com nih kan datang di gedung TLU. Nah, kemudian kita ke email server. Nah, caranya gimana yaitu kita ke servernya terus kita klik menu servisnya habis itu ke email. Nah, kemudian kita nyalakan SMTP servisnya kita nyalakan dan POP3 servisnya kita nyalakan juga. Nah, kemudian domain servernya kita isi asrama.com karena ini di asrama. Nah, kemudian kita daftarin nih user setupnya. Jadi usernya tuh kita masukin aja user 1 dengan passwordnya 123 dan kita bisa daftarin karena kita tadi menggunakan 6 user nih di dalam server asrama. Jadi kita daftarin 6-6-nya sekaligus tuh user 1, user 2, user 3, user 4, user 5, user 6 dan password yang ya seperti yang kita inginkan. Kemudian kita pindah ke server gedung sama seperti yang ada di server asrama yaitu kita nyalakan SMTP service-nya, terus kita nyalakan juga PUP3 service-nya, habis itu domain name kita isi gedung.com karena kita menggunakan server gedung. Nah, kemudian kita daftarin usernya. Nah, user 1, password 123, terserah kita yang tadi itu. Nah, jadi kita daftarin semua user dan user yang terhubung juga. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Setia. Terima kasih, Zeriko. Setelah sebelumnya dibuat akun email, pada kali ini kita akan masuk mengkonfigurasi akun-akun yang telah dibuat ke setiap klien. Konfigurasi email ini kita akan masuk ke salah satu PC, lalu menu, lalu pilih desktop. Nah, di sini configure emailnya itu kita masukkan your name. Misal kita menggunakan yang telah dibuat user 1 dengan email address-nya user1@asrama.com. Lalu server information incoming mail sama outgoing mail-nya itu domainnya asrama.com.
Untuk username dan password yang telah masukkan username password yang telah dibuat lalu di save. Lakukan hal tersebut ke masing-masing klien yang ada di gedung asrama. Begitu juga yang ada pada server gedung. Yang membedakan di sini hanyalah penamaannya. Di asrama itu menggunakan user 1, user 2, user 3, dan seterusnya. Nah, di server gedung itu menggunakan P1, P2, dan seterusnya. Lalu yang membedakan itu terdapat domainnya. Untuk di asrama adalah asrama.com dan di gedung adalah gedung.com. Oke, selanjutnya RIP routing. Pada RIP routing ini kita ingin menghubungkan kedua jaringan agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Maka dari itu kita routing dengan menggunakan protokol RIP. Nah, untuk config kita masuk ke masing-masing routing. Masuk ke menu config, lalu di routing pilih RIP. Nah, di sana kita akan menambahkan seluruh IP network yang ada di topologi tersebut. Lakukan hal yang sama pada router gedung. Lalu setelah kita melakukan konfigurasi ini, maka kedua jaringan tersebut akan dapat berkomunikasi. Dan selanjutnya terdapat DNS server. Karena kita ingin menghubungkan kedua jaringan, untuk DNS-nya kita juga tambahkan kepada setiap servernya. Dalam artian di sini kita memiliki dua server. Terdapat server asrama dan server gedung. Untuk server asrama kita masukkan DNS gedung, dan di server gedung itu kita masukkan DNS asrama. Seperti itu. Oke, berikutnya merupakan simulasi topologi jaringan yang kami buat.
Baik, masuk ke simulasi. Baik, masuk ke simulasi. Setelah semua penjelasan dan video simulasi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada kesempatan kali ini, kelompok kami telah membuat topologi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang mana di sini kami menggunakan dua segmentasi jaringan, yaitu jaringan asrama dan jaringan gedung. Kemudian untuk paket service yang kami gunakan pada topologi kali ini, terdapat tiga jenis paket service, yaitu DHCP, DHS, dan email server. Sehingga goals dari tugas besar kami kali ini adalah menghubungkan dua segmentasi yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu segmentasi jaringan asrama dan jaringan gedung dengan cara routing menggunakan protokol RIP atau protokol RIP, yang mana pada protokol ini klien dari server asrama bisa mengakses server gedung. Begitupun sebaliknya, eh, klien dari server gedung bisa mengakses server asrama. Demikian presentasi. Oke ya. Demikian pemaparan tugas besar jaringan Demikian pemaparan tugas besar mata kuliah jaringan telekomunikasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.